Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara, terkait dengan perkembangan virus corona, menurut satu sumber berita yang mengambil data dari World Matter, per 30 Maret 2020, jumlah orang yang terinfeksi dengan virus corona 720.480 orang. Dan yang telah meninggal dunia sampai hari ini di seluruh dunia 33.480 orang. Berita ini saudara-saudara tentu memprihatinkan kita semua. Tetapi bencana ini di luar jangkauan manusia. Kita hanya bisa berbuat dan berdoa sesuai kemampuan kita untuk mengatasinya. Tetapi sebagai orang yang percaya, dalam Mazmur 119 ayat 105 mengingatkan kita bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini artinya saudara-saudara, dalam situasi yang tak menentu, dalam kegelapan apakah yang akan terjadi hari esok dan seterusnya, kita memiliki terang, kita memiliki suluh, penuntun dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Karena itu, saya membawa kita untuk memperhatikan 3 bahagian Alkitab dalam Perjanjian Lama terkait dengan bencana yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia di Alkitab. Yang pertama, saudara-saudara, bencana air bah. Tertulis dalam Kejadian 6-8. Saudara, bencana ini demikian dahsyatnya dan mengerikan sekali. Mengapa? Karena hampir seluruh penghuni bumi ini, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan dilenyapkan oleh Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Kalau kita ambil informasi dari Kejadian 6 ayat 5, dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia pada zaman itu, baik dalam pikirannya, hatinya, dan perbuatannya, telah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghapus seluruh makhluk hidup di bumi. Saudara-saudara, Tuhan akhirnya melakukan keputusan itu dengan memberikan bencana air bah. Debit air yang besar. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dengan hujan datang ke bumi. Tuhan membuka saluran air di seluruh bumi, sehingga celah-celah bumi mengeluarkan air. Maka terakumulasilah itu menjadi genangan air yang maha dahsyat besarnya. Bumi digenangi oleh air selama 150 hari. Sekitar 4-5 bulan. Saudara-saudara, dengan cara itulah Tuhan menghukum dosa manusia pada zamannya. Dengan cara itulah Tuhan melenyapkan makhluk hidup. Ini suatu bencana yang sangat mengerikan. Tetapi saudara-saudara, kabar baiknya, Nuh, istrinya, 3 orang anak, serta 3 menantunya diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Nuh hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita renungkan, termasuk saat ini, saat kita menghadapi situasi yang mengkhawatirkan secara dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, bencana pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Tertulis dalam Kejadian 18 dan 19. Bencana ini juga saudara-saudara tidak kalah dahsyatnya.
Kenapa? Hampir seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora dan yang tinggal di dalamnya dihancurkan oleh Tuhan. Betapa mengerikan juga ini, saudara-saudara. Apa sebab? Kejadian 18 ayat 20 memberitahukan kepada kita. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Dosa penduduk kota itu berat. Dalam timbangan berat itu kan, itu menyatakan suatu volume yang besar. Demikianlah dosa orang kota Sodom dan Gomora itu sangat besar. Maka dikatakan itu menimbulkan keluh kesah banyak orang. Dan itu terbukti saat Tuhan mengirim malaikatnya. Malaikat itu menyambangi rumah si Lot. Lot menerimanya. Tetapi laki-laki di kota itu mulai dari tua sampai kepada yang muda. Mereka mendatangi kediaman Lot dan meminta dengan paksa agar menyerahkan kedua malaikat yang dalam bentuk manusia itu untuk mereka pakai, untuk mereka gauli. Saudara-saudara, betapa bejatnya ini manusia waktu itu. Sekalipun Lot memberikan penjelasan, menolak, tapi mereka dengan sangarnya, sebagai wujud kejahatan manusia yang begitu dalam, terus memaksa Lot. Tuhan membutakan mata mereka sehingga tidak bisa melihat malaikat itu kembali. Tetapi dengan peristiwa itu akhirnya Tuhan mengambil keputusan menghancurkan penduduk kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang, hujan api. Bila dengan air bah Tuhan menghancurkan kehidupan dosa pada zaman Nuh, kalau ini dengan api, saudara-saudara, bisa kita bayangkan betapa mengerikannya hujan belerang mengenai kehidupan orang-orang di Sodom dan Gomora. Tapi kembali kita mendapatkan informasi bahwa ada 3 orang yang diselamatkan Tuhan, yaitu Lot dan kedua putrinya. Mengapa? Karena mereka dalam keterbatasannya, mereka mengikuti petunjuk malaikat Tuhan itu. Maka mereka selamat. Tetapi istri Lot yang hatinya telah terpikat oleh nilai-nilai dunia ini, kecantikan dunia ini, nafsu dunia ini, maka dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Akhirnya dia tidak selamat, saudara-saudara. Tetapi Lot dan kedua putrinya itu, mereka selamat dari bencana itu. Inilah bencana yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah bencana daripada 10 tulah dalam perjanjian lama itu di Mesir. Itu tertulis dalam Keluaran 7 sampai Keluaran pasal 10. Bencana ini juga, saudara-saudara, luar biasa. Tuhan memberikan 10 tulah. Bisa Anda bayangkan, ya. 10 tulah itu yang bisa kita lihat adalah air menjadi darah, ada katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan kematian anak sulung. Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya korban, baik nyawa manusia, binatang, pertanian, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Luar biasa, saudara. Dalam waktu yang lama itu, tahap demi tahap, sampai kematian anak sulung. Ini bencana yang sangat dahsyat. Mengapa? Mengapa bencana ini terjadi? Kita juga diinformasikan dalam Keluaran 3 ayat 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
dan aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara-saudara, pada saat itu, bangsa Mesir memperlakukan bangsa Israel dengan sangat kejam, dengan kerja paksa, dan dengan kebijakan regulasi yang sesungguhnya sangat memberatkan bagi kehidupan bangsa Israel. Jeritan bangsa Israel ini didengar Tuhan. Maka Tuhan menyuruh hambanya Musa dan Harun untuk melepaskan. Tetapi setelah negosiasi dengan Fir'aun, Fir'aun tidak mau. Dia mengeraskan hatinya. Saudara, karena kejahatan bangsa Mesir itulah, akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah itu dengan berbagai jenis cara. Ya, air menjadi darah, dia pakai juga serangga, ya, dia pakai juga hewan kecil, hewan besar, penyakit, virus, bakteri, ya, cuaca, sampai akhirnya kematian anak yang sulung. Saudara-saudara, ini suatu kejadian yang sangat mengerikan. Itulah bencana yang terjadi pada 10 tulah itu. Tapi puji Tuhan, orang yang patuh kepada Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan lewat Musa dan Harun, maka mereka semua diselamatkan dari perbudakan itu. Saudara-saudara, dengan 3 bagian uraian yang sudah disampaikan di atas, maka kita sampai kepada beberapa perenungan dari bencana ini. Yang pertama, tentang lamanya bencana. Saudara-saudara, pada 3 cerita yang sudah kita bahas di atas, bahwa bencana yang diberikan Tuhan itu, yang dahsyat itu ada yang singkat, tapi ada juga yang lama. Sodom dan Gomora mungkin lebih singkat, karena penghangusannya ya hanya dengan api, mungkin butuh harian atau mingguan. Tetapi bencana air bah, bumi dipenuhi air 150 hari, bagaimana pula dengan pengeringannya lagi. Tentu ini mungkin perlu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, saudara. Nah, karena itu tentang virus corona yang kita hadapi sekarang, berapa lamakah akan itu terjadi? Saudara-saudara, hanya Tuhanlah yang tahu. Dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara-saudara, begitu juga dengan bencana virus COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan akan berakhir, walau kita semua berharap semakin cepat, semakin baik. Tetapi hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Karena itu kita diajak untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa seluruh bencana yang kita baca tadi itu terkait dengan dosa manusia. Lalu kita berpikir dan merenungkan, bila bencana itu terkait dengan dosa manusia, apakah COVID-19 ini hadir juga karena dosa manusia, saudara-saudara? Adakah dosa manusia pada saat ini sama seperti dosa manusia pada zaman Nuh, yang hatinya, yang pikirannya dan perbuatannya dosa-dosa semakin besar, semakin besar? Mari kita renungkan bersama-sama. Ya. Adakah manusia memiliki moral yang bejat? Sama seperti yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Ya. Dia memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Dia melakukan hubungan yang tidak wajar. Saudara-saudara, kita melihat di sini, ya,
bagaimana kejahatan pada perjanjian lama itu yang membuahkan bencana itu. Apakah itu juga terjadi di zaman kita ini? Adakah manusia pada zaman kita ini menyiksa, ya, membuat kesusahan bagi sesamanya? Homo hominidus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Apakah itu sudah terjadi? Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama. Baik dalam skala nasional, internasional, baik dalam skala perorangan maupun komunitas, grup, dosa-dosa apakah yang sekarang sedang terjadi di bumi ini, sehingga menghadirkan bencana seperti yang kita hadapi. Demikian juga saudara-saudara, itu menjadi perenungan dalam diri kita sendiri. Apakah kita juga sebagai pribadi ikut menyumbang datangnya bencana corona ini? Persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah kita tidak memerlukan Tuhan lagi? Apakah kita sudah membelakangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Anak-anak kita? Apakah kita bertanggung jawab membawa mereka ke dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana perlakuan kita, kinerja kita, pola hidup kita? Apakah kita sudah melakukan kebenaran Tuhan atau kita menumpuk dosa sehingga virus corona ini telah tiba? Saudara-saudara, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang ketiga, saudara-saudara, dari pelajaran yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa sebagaimana besarnya pun suatu bencana, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bergaul kepada Tuhan, memperoleh jalan keselamatan. Inilah kabar gembiranya, saudara-saudara. Sehebat apapun bencana, ya, ada jalan keselamatan. Where there is no way, there is a way. Ya. Di mana tiada jalan, di situ ada jalan. Itulah moto orang yang bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Nabi Amos mengingatkan, Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Nuh hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Tuhan. Bukan berarti Nuh orang sempurna, tapi dengan segenap hati, pikiran, dan perasaannya, dia berusaha mencari, mematuhi kehendak Tuhan. Itu terbukti lewat kepatuhannya, membuat kapal, ya, membuat kapal ukuran besar. Saya pikir itu membutuhkan waktu yang lama, kerja keras, perencanaan, dan seterusnya. Mungkin dia juga diolok-olok oleh manusia sejamannya, tetapi dia memilih patuh kepada Tuhan daripada mengikuti jalan pikiran dunia ini. Dia membawa istrinya dan anaknya, menantunya, takut dan hormat kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, Tuhan lewat perahu yang dibuatnya itu, ya, Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan membungkus dia dari pengaruh bencana itu. Tuhan menggendong dia. Tuhan memelihara hidupnya dan keluarganya, saudara-saudara. Nah, karena itu demikian juga dengan Lot. Lot yang percaya kepada Tuhan, yang pada saat itu dalam kegalauannya, dia taat kepada Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Dia tidak lihat ke belakang. Dia ikuti tuntunan malaikat Tuhan. Dia beserta dengan 2 putrinya. Maka dia selamat, saudara-saudara. Tetapi istrinya itu, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang telah diikat oleh gemerlap bumi ini, yang hatinya terpaut sedemikian dalamnya, sehingga dia tidak memperhatikan perintah Tuhan. Itulah yang membuat dia celaka. Tetapi orang yang sungguh mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara,
itu diselamatkan. Sama seperti Nuh bersama keluarganya, Lot dan putrinya. Itulah yang membuat dia terbebas dari bencana itu, saudara-saudara. Karena itu, dalam kesempatan ini saat kita menghadapi virus corona, kita pun tidak tahu kapan ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu, saudara-saudara. Tapi kita sudah diingatkan pada kesempatan ini, sekalipun bencana ini datang, marilah kita seperti Nuh, seperti Lot, ya. Marilah kita datang kepada Tuhan. Bawalah keluarga kita. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajarkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ingatkan tentang apa yang disukai Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan. Dengan demikian, dengan hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara-saudara, kita semua sama seperti Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 15b dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah tekad kita, saudara-saudara. Kalau ini yang kita lakukan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, termasuk virus corona, ya data grafik korban atau sebagainya itu, ya kemanusiaan kita mungkin ada kekhawatiran. Tapi kebersamaan kita dengan Tuhan, itu yang menggendong kita. Seperti kapal Nuh, itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang memelihara kita. Sehingga bencana itu hanyalah gelombang, tapi kita tetap selamat di atasnya. Karena tangan Tuhan yang peliharakan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita semangat. Kalaupun kita harus kena virus corona itu, kita percaya bahwa 98% ya persentase kesembuhan itu kita juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan jikalau virus corona itu juga harus menjadi cara Tuhan untuk memanggil kita ke hadapannya, apalagi yang harus kita takutkan? Biarlah kalau itu terjadi, kita akan berakhir hidup kita sebagai orang percaya, sebagai martir di dalam Tuhan, dalam tanda kutip, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu bukankah di dalam Mazmur pasal 139 ayat 8 dikatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kita tidak berharap kena virus corona atau sejenisnya. Tapi kalau itu pun terjadi, kita bersama Tuhan. Tidak perlu kita risaukan, karena Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Virus, bakteri, bahkan kematian tidak ada bisa. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini kita berharap supaya kita semua secepatnya terbebas dari virus corona ini. Maka itu kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita dukung seluruh upaya-upaya baik pemerintah, gereja, atau lembaga-lembaga lain dengan menjaga diri kita berdasarkan himbauan-himbauan yang ada, ya, supaya kita sehat dan teman-teman juga sehat. Lalu secara kebersamaan kita bisa membuat badai ini cepat berlalu. Tuhan melihat keseriusan kita, maka doa kita pun sepatnya dijawab oleh Tuhan. Maka berakhirlah virus corona ini dari negeri kita. Inilah harapan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.